Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Senang bertemu dengan Anda dalam mempelajari firman Tuhan dan mendalami Alkitab kita, supaya kita mengerti rencana-rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Berbicara tentang biblical exegesis, dari sudut pandang sejarah Alkitab itu, secara figuratif dan tipologi Alkitab itu sendiri. Dan pertemuan kita pada sesi ini masih seputar untuk menjawab, menyanggah, dan merespon apa yang dibicarakan banyak orang di luar sana, di mana mereka berbicara mencomot-comot 1-2 ayat dari Alkitab. Lalu mereka katakan ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk ayat sekarang ini kita ambil Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Indah sekali firman Tuhan ini. Tetapi apakah ini nubuatan tentang datangnya Muhammad dari negeri Arabia? Saudaraku, mari kita lihat konteksnya. Tentang apa dan siapakah ini sesungguhnya. Bila mana kita melihat pasal 1-5 kitab Yesaya, Tuhan menyatakan dosa-dosa dan kejahatan umatnya Israel yang tidak setia kepada Tuhan dan yang menajiskan nama Tuhan yang agung, kudus, dan mulia di antara bangsa-bangsa dalam kehidupan mereka. Semua umat Tuhan telah menjadi najis bibir, termasuk Yesaya sendiri mengetahui, aku seorang yang najis bibir. Saudaraku, kalau kita pergi ke ayat pasal 1 ayat 18, Tuhan sendiri datang turun untuk melakukan perkara kepada orang Israel. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan mengamarkan mereka untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat, menyembah, memuliakan Tuhan. Lalu kita lihat Yesaya pasal 6, di mana Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan menjadi nabi ke tengah-tengah bangsa Israel untuk mengamarkan mereka, memanggil mereka supaya bertobat, karena Tuhan penuh kasih karunia untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan umatnya. Lalu masuk di pasal 7-11 kitab Yesaya. Ini adalah satu paket tentang suatu pengharapan yang baru. Era yang baru akan datang, bila mana Mesias yang dijanjikan itu datang, digenapi, hadir di tengah-tengah umatnya Israel. Saudara-saudaraku, jadi ini bukan berbicara tentang Muhammad, tetapi ini berbicara tentang Mesias yang dijanjikan bagi orang Israel. Saudaraku, di Yesaya pasal 9 ayat 6, dijanjikan akan datang seorang anak. Dalam bahasa Ibrani, Yelet. Yelet artinya bayi laki-laki berusia 8 hari, disunat. Saudara-saudaraku, sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Lalu seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra, Ben, yaitu seorang pemuda yang dewasa dan mandiri. Berarti ini ada hubungannya dengan Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus lahir, umur 8 hari, diserahkan kepada imam, lalu diberkati dan disunat. Kemudian pada usia 30 tahun, seorang pemuda yang dewasa dan mandiri, Yesus memulai pekerjaannya
untuk melakukan tugas misi menyelamatkan orang berdosa. Lalu disebutkan oleh Yesaya, namanya adalah Peleioes, yaitu penasehat yang ajaib. Dia adalah sumber untuk semua nasihat pengetahuan bagi orang berdosa, saudaraku. Kemudian dikatakan dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa, saudaraku. Kemudian Abiet, yaitu Bapa yang kekal. Dan Sar Shalom, pangeran atau raja damai di atas bumi untuk seluruh umat manusia. Bagi mereka yang percaya ajaran Oneness atau Unitarianism, saya menasihatkan lewat YouTube ini bahwa ayat ini, konteks ini tidak berbicara, tidak mengatakan bahwa Allah di sini adalah satu. Bahwa Allah itu Allah yang perkasa, Allah itu adalah Bapa, lalu Bapa itu menjelma menjadi manusia, lalu itulah Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga, lalu dia menjelma menjadi Roh Kudus. Ayat ini tidak berbicara tentang Allah itu Bapa, Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Jadi hanya ada satu Allah. Ayat ini tidak berbicara seperti itu, saudaraku. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa Yesus Raja Damai, yaitu putra anak yang diberikan di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu Mesias yang dijanjikan, adalah kepenuhan dari segala wewenang, kuasa, otoritas dari kealahan. Apa itu kealahan? Yaitu Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di ayat ini mau ditekankan bahwa Kristus itu, Raja Salam itu adalah sederajat dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Sama-sama kekal. Tetapi mereka memiliki satu misi, satu maksud, satu tujuan untuk keselamatan orang berdosa. Mari kita lihat konteksnya. Di pasal 7 sampai 11. Janji tentang seorang Mesias, Kristus, di dalam perjanjian baru. Artinya yang diurapi. Dialah seorang anak, seorang putra yang dijanjikan oleh nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 6. Bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, menjelma menjadi manusia, adalah datang dari sorga ke bumi, adalah bagian dari kealahan, sederajat dengan Bapa yang kekal. Dan Yesus adalah Raja di atas segala raja, Raja damai di atas bumi, di seluruh alam semesta, untuk seluruh umat manusia. Dan kalau kita membaca dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, lebih jelas lagi ditegaskan di sana tentang janji seorang putra adalah datangnya Raja Damai, yaitu Mesias dari tunas Daud. Dari tunas Daud, dari tunggul Isai, suku Yehuda. Jadi jelas daripada kriteria-kriteria ini dijelaskan oleh Yehuda, oleh Yesaya, saudaraku. Dialah Tuhan yang penuh dengan roh, kemudian penuh hikmat, sumber nasihat bagi semua orang berdosa. Dan dia adalah Allah yang perkasa. Melalui dia semua orang akan mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi inti pekabaran Yesaya pasal 7 sampai 11 adalah kedatangan Mesias yang dijanjikan bagi umat Israel, bukan Muhammad bagi negeri Arab. Siapakah anak itu? Siapakah putra yang dijanjikan itu sebagai Raja Damai? Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, dan Bapa yang kekal. Saudaraku, kalau kita pergi kepada yang terdekat di zaman Nabi Yesaya, apakah anak-anak Nabi Yesaya seperti
Sear Yasub, kalau kita baca Yesaya pasal 7 ayat 3, bahwa anak yang pertama dari Yesaya adalah Sear Yasub, arti namanya adalah suatu umat yang sisa akan selamat dari peperangan, dan oleh karena kesetiaan mereka menyembah Tuhan. Saya pikir tidak tepat, saudaraku. Lalu apakah anak Yesaya yang kedua yang bernama Maher Salal Hasbas di ayat pasal 8 ayat 1 dan 3, saudaraku, yang arti namanya penjara cepat merampas, para mangsa cepat bergegas menyelamatkan diri, menunjukkan kejamnya para penjajah bangsa Israel, di mana bangsa Israel jatuh ke tangan Assyria pada tahun 622 sebelum Masehi. Kemudian Yehuda jatuh ke tangan Nebukadnezar Babylon pada tahun 605. Yehuda jatuh dan mereka diperbudak selama 70 tahun. Lalu apakah Hizkia, anak daripada Ahaz? Kita tahu memang Hizkia adalah raja reformis, salah satu raja yang terbaik bagi Yehuda, yang mengadakan pembaharuan dan perbaikan dari sisi pemerintahan dan keagamaan nasional bagi bangsa Israel. Lalu apakah Raja Yosia, cicit dari Raja Hizkia? Yosia juga adalah salah satu raja yang terbaik bagi bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 21 sampai 22 ayat 1. Atau apakah Yerubabel, seorang bupati di Yehuda? Kalau kita membaca Hagai 2 ayat 21 dan 23 dan Zakaria pasal 4 ayat 6, kepada zaman yang lebih jauh, saudaraku, yang paling tepat, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra, lebih tepat dan benar untuk menggenapi semua nubuatan Yesaya dan Alkitab Perjanjian Lama, yaitu tentang Mesias yang dijanjikan adalah Yesus Kristus. Kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat 21 dan 23. Mengapa? Yesus Kristus adalah orang Israel yang sejati, suku Yehuda asli. Ayahnya adalah Yusuf, anak Yakub, anak Matan, anak Salomo, anak Daud, dan anak Isai. Jadi jelas garis silsilah keturunan dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, tunggul Isai. Lalu kalau kita ambil dari ibunya, Maria juga adalah anak dari suku Yehuda, yaitu Maria binti Eli, anak Matan, anak Daud, anak Isai. Saudara-saudaraku, jadi jelas siapa Yesus, menggenapi nubuatan Yesaya 9 ayat 6. Karena dialah Yesus yang menyelamatkan umatnya dari segala dosanya. Dan namanya adalah Immanuel. Allah selalu menyertai umatnya dan berada di tengah-tengah umatnya. Dialah seorang anak yang lahir untuk kita, seorang putra yang diberikan untuk kita. Dan dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor, dan Bapa yang kekal, Raja damai untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku, inilah demikian firman Tuhan bagi kita. Semoga menjadi berkat dan kita juga digunakan Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.